Come on. Jadi dalam video ini kita akan membahas impresi saya ketika menginjakan kaki di Australia, khususnya tentang di University of Queensland. Apa aja sih? Ada 6. Mari kita simak. Nah, ini yang pertama, paling unik banget. Jadi di University Queensland ini adalah salah satu kampus yang termasuk dalam the Group of 8. Group of 8 itu kampus-kampus topnya Australia ya. Biasanya masuk top 100 sampai top 50 dunia. UQ juga termasuk top 50 dunia ya. Kalau di AS itu kita sebut biasanya Ivy League. Kalau di UK itu Russell Group. China saya lupa namanya, Indo juga nggak ada penyebutan. Ya, Group of 8 itu salah satu kampus bagus. Dan uniknya, UQ itu punya bangunan yang megah banget, men. Kita sebut Great Court, tengah. Di Great Court itu adalah, kalau kita lihat kiri kanan depan belakang itu bangunannya sandstone, historik, keren dan penuh dengan sculpture yang jadul-jadul gitu. Di tengah itu ada rumput yang selalu dicukur, bukan dicukur, apa namanya itu? Ya dibersihin lah, biar nggak tinggi rumputnya. Itu buat belajar enak banget, dan banyak kursi di manapun sudut kamu mau belajar. Sangat membahagiakan untuk para mahasiswa yang mau belajar. Di ujung sebelah kiri ada cafe, di ujung sebelahnya lagi ada library, ada 2 library, dan selalu ada aktivitas di situ, dari mulai konser DJ, dari mulai aktivitas orientasi dan macam-macam lakukan. Dan ini sudah berdiri dari puluhan tahun yang lalu, sudah cukup lama. Biasanya kalau kampus lain itu nggak punya gedung sehistorik ini, seunik, sejadul ini gitu. Biasanya gedungnya ya gedung modern menjulang tinggi ke atas, udah gitu doang. Spot fotonya jadi berkurang gitu, tapi sebenarnya belajar sama aja sih. Cuman ini uniknya dari The University of Queensland. Nanti mungkin di video yang lain kita bisa bahas lebih jauh ke substansi dari kampus ini. Cuman ini overview aja. Gedungnya mantap banget gitu kan. Ya siapa tahu mau kesini gitu kan. Nggak akan sia-sia lihat The Great Court. Mantap. Jadi di University of Queensland itu library-nya mantap pokoknya. Kenapa? Mereka ini opennya 24 jam 7 hari. Jadi nggak ada libur sama sekali. Mau tidur di dalam kampus juga kamu bisa. Mau bawa makanan misalnya. Di sini ada microwave, ada juga kulkas. Ya, everything's are facilitated for you guys. Jadi memang library itu bukan cuma tempat pinjam buku atau baca buku, tapi juga tempat belajar. You will be provided the computers, bahkan juga bisa minjem laptop free of charge di kampus ini ya. Dan itu sangat membantu mahasiswanya gitu kan. Bersyukur banget gue bisa ada di sini gitu, bisa kuliah dan menikmati akses dari library di University of Queensland.
Dan yang paling penting juga, kalau mau ke WC atau kemanapun, biasanya orang-orang ini tuh tinggalin HP sama laptopnya, juga tas yang ada dompet mungkin di dalamnya tuh disimpan aja di mejanya. Dan itu kayak udah jadi kebiasaan gitu. Sering beberapa kali aku lihat mereka, orang-orang Aussie, juga ada beberapa international students yang melakukan hal itu gitu kan. Ya nyaman lah, ada kenyamanan gitu kan, dalam artian orang-orang sini jujur gitu, bagian besar, tapi tetap harus cautious juga. Ini juga unik nih, di University of Queensland ini, dimanapun kamu kuliah, mau kemanapun kamu keliling-keliling kampus, itu pasti ada tempat semacam fountain water gitu buat kamu minum gratis. Kalau ada botol tinggal masukin ke botol, kalau nggak bawa apa-apa tinggal pencet langsung masuk ke mulut gitu. Ya, dan itu mantap pokoknya. Bisa ngirit duit lah banyak banget gitu buat minum gratis. Bahkan ke restoran itu namanya air putih itu gratis loh. Nggak kayak di Jakarta atau di beberapa daerah di Indonesia, air minum harus bayar men. Di sini tuh air minumnya juga dalam kulkas lagi. Kalau ke restoran itu, dan itu free of charge. Mantap kan? Ya fasilitas lain juga sangat membantu, sama kayak library tadi kan, ada oven, kulkas, juga tempat mandi dan macam-macam lah. Itu salah satu hal yang membedakan mungkin studi di sini dan di Indonesia gitu ya. Nah ini yang mungkin berat bagi kebanyakan orang Indonesia kalau studi di Barat ya, termasuk di Australia di sini. Kalau mau ke toilet di Indonesia itu kan ada bidet tuh yang kayak tes pistol gitu, tapi kayak dipencet langsung keluar air. Sini nggak ada yang kayak gitu men. Kalau kloset ya udah kloset aja, klosetnya semua juga kloset duduk, dan si alat presnya itu yang di belakang kloset itu ya cuman buat ini aja, flush, push, gitu doang. Dan kita harus adapt men, itu yang perlu dilakukan dari teman-teman yang mau coba studi di luar ya harus bisa adapt sama itu. Ada dua opsi sih kalau aku ngobrol sama banyak senior gitu kan. Satu, membiasakan pakai tisu tapi tisunya basah, jadi kita bawa, atau pakai botol, atau bawa bidet dari Indonesia, katanya di Shopee atau di Tokopedia dijual katanya. Ya gitu men, harus bisa adaptasi lah, emang susah sih awal-awal. Nah ini ya agak unik juga sih, dan cuma terjadi di Australia atau negara-negara lain. Kuliah di sini tuh bebas, pakaiannya bebas, mau celana pendek, mau rok pendek, bajunya tipis, mau seksi, mau apapun itu bebas gimana kamu. Kemarin juga pernah tuh waktu workshop ada dosen yang pakai rok cowok. Ya it is fine here. Mereka mengakomodasi keberagaman gitu. Ya tapi dalam artian, dalam konteks ini ya pakaian jenis apapun boleh kamu pakai. Ke kelas itu bisa santai, pakai sandal, pakai sepatu, pakai celana pendek, fine aja. Mereka nggak nilai seberapa rapi, seberapa sopan. Yang mereka nilai ya substansi, gimana kamu perform di bangku kuliah, assessment dan sebagainya. Ya itu bagiku aneh sih, biasanya kan rapih, kemeja harus saja berkerah gitu kan, tapi di sini enggak gitu. Ya bisa bikin nyaman sih sebenarnya, mantap. Terakhir, ini sangat membahagiakan sekali khususnya buat muslim. Kampus menyediakan fasilitas multi-faith chaplaincy, di mana itu disediakan untuk beragam agama. Ya intinya buat muslim itu musola atau masjid lah. Kita
bisa sholat 5 waktu di situ. Kita juga bisa Jumatan di situ. Ada tempat wudhunya, tempat sendal juga ada. Kalau lebaran atau maksudnya bulan puasa itu ada takjil katanya. Tapi aku belum ngalamin ya kalau itu. Itu kan mantap banget, men. Iya, kebutuhan spiritual kita bisa dipenuhi. Dan itu gak jauh-jauh amat. Kampus ini mungkin bisa lebih gede Universitas Indonesia lah. Masih besar banget. Ini kalau dari gedung yang paling jauh pun ke musola itu jalan kaki 15 menit lah. Gak jauh-jauh amat. Kalau siang ya panas banget. Tapi itu sangat membahagiakan. Syukur banget. Ya di situ macam-macam, ada yang dari Afrika, dari Eropa, China, Muslimnya beragam gitu, dan mereka punya society juga. Ya, alhamdulillah intinya mah. Tapi yang uniknya, sholat Jumat di sini tuh ada 3 sesi karena dalam rangka biar tidak berdekat-dekatan, physical distancing, itu ada 3 sesi. Satu sesi kalau nggak salah 30 menitan gitu. Jadi jam 12, terus ada setengah 1 sama setengah 2. Ya kurang lebih setelah segitu. Ya ini terjadi di sini gitu ya mengakomodir lah untuk kondisi sekarang ini. Tapi after all, multi-faith chaplaincy itu sangat membantu. Ya kita muslim bisa sebut itu masjid atau musola. Tapi itu juga ditempati oleh agama-agama yang lain. Jadi bangunannya itu disekat-sekat untuk beberapa tiap-tiap agama gitu. Mantap. Oke, jadi itu aja tentang impresi pertama ketika menginjakan kaki di UQ. Semoga bisa menginspirasi. Salam semua menang. Thank you udah hadir. Jangan lupa subscribe, like juga komen.